Oke. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Mari kita mulai ibadah di malam hari ini. Mari sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah di malam hari ini, di mana kami bertemu Tuhan. Meskipun lewat Zoom, tapi kami percaya hadirat-Mu ada pada setiap kami di acara di meeting malam hari ini Tuhan. Dan berkaryalah atas setiap kami Tuhan, urapi setiap kami, jamah setiap kami. Dan kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami serahkan doa ini. Haleluya. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Angkat suaramu, katakan, ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Oh, ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Oh, ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Oh, ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu, firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu
yang berdaulat atasku. Haleluya. Oh, kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih, Kau layakkan kami. Haleluya. Terima kasih, kami mau selalu melekat padamu Yesus, Yesus. Kami sembah Kau. Shikinara lamayana namaso. Haleluya. Terpuji namamu, terpujilah Engkau Yesus. Kami tinggikan Kau, segala puji bagimu. Haleluya. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau. Kianara namase. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih, terima kasih buat kasih-Mu, buat kasih-Mu. Terpujilah Kau, terpujilah Kau Yesus. Kami sembah Kau. Terima kasih buat kasih-Mu yang layakkan hidup kami, Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiada hal yang lebih indah Tuhan. Tidak ada saat yang paling indah selain memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami berterima kasih untuk setiap kasih-Mu bagi setiap kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang selalu ada bagi setiap kami. Allah yang selalu menyertai kami. Allah yang selalu memberikan berkat-Nya bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami datang padamu. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau. Tiada yang kami inginkan lebih lagi daripada menyembah Engkau Tuhan.
karena Engkau yang terutama dalam hidup kami, lebih dari dunia ini Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Sekali lagi katakan, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Terutama, yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Mari ungkapkan janjimu dan katakan, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Oh, haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Angkat suaramu, katakan, oh haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Oh, ini janji kami Tuhan,
janji setiap kami mau mengasihi-Mu lebih lagi. Ini setiap kami Tuhan, ini setiap kami mau mengasihi-Mu. Haleluya. Jesus, terima kasih. Kami mau mencintai Engkau lebih dari hidup kami. Kami mau berikan hanya bagi-Mu hidup kami, Yesus. Hina dalam ya dalam masuk. Haleluya. Terima kasih. Gloria mata kaya dalam masuk. Jesus, terpujilah Engkau. Kinara lama ya nara lama sih. Haleluya. Sembah kami hanya bagi-Mu, segala kemuliaan, segala pujian, segala hormat kami hanya bagi-Mu. Engkau yang layak terima segala kemuliaan. Oh Jesus, terpujilah Engkau, terpujilah Engkau. Terima kasih Yesus. Kau kekuatan kami, Kau ada bersama kami tidak takut, sebab Kau beserta kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak pernah takut Tuhan. Satu yang kami tahu, Allah yang selalu beserta dengan kami. Bahkan sedetik pun Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kau Allah yang setia. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi
dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Mari bersama angkat suaramu. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Oh, ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Oh, ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Oh, haleluya. Kami aman bersamamu, dalam kepak sayap-Mu Tuhan, kami rasakan tenang. Haleluya. Kinara lama ya nara lama so. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Segala
kasih. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu. Kami percaya Tuhan, Kau akan mengangkat kami Tuhan, di dalam kepak sayap-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak gentar, sebab Engkau Allah kami. Engkau akan menuntun kami, dan tangan kanan-Mu memberikan kami kemenangan. Terpujilah Tuhan. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Katakan, ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Katakan, oh, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari yang diberkati Tuhan katakan, ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Oh, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku.
tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Benar Tuhan, dalam setiap musim kami menaruh harap dan percaya kami hanya kepada-Mu. Dan ketika kami berjalan bersama-Mu, kami tidak pernah bimbang, kami tidak pernah gentar Tuhan, karena kami memiliki Allah yang dahsyat, yaitu Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami. Urapi lidah mulut hamba-Mu Tuhan, agar apa yang diberitakan kepada kami Tuhan tidak hanya tertanam, tapi kami dapat melakukannya Tuhan, dan nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami mau menyerahkan ibadah ini hanya di dalam tangan-Mu, hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Silakan Kak Peter. Oke, terima kasih Pak David atas kesempatan yang kedua ini ya. Oke, malam ini saya akan membahas tema yang ya semua orang nantikanlah. Mujizat terjadi. Dalam masa sulit pun mujizat itu bisa terjadi ya. Jadi masih terjadi sampai kapanpun, dulu, sekarang, dan selama-lamanya ya. Nah, oke, shalom semua sekali lagi. Apa kabar semua? Saya yakin kita baik-baik ya dalam perlindungan Tuhan. Tuhan pasti sertai setiap langkah kita, yang penting kita bersandar kepada Tuhan. Oke, nah saat ini kondisi global kita tahu nggak lagi baik-baik ya. Banyak terjadi perang. 2 tahun lalu terjadi perang di Ukraina. Baru-baru ini terjadi perang di Timur Tengah. Kita tahu Israel dibom dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, semuanya diserang. Tapi percaya firman Tuhan tuh ya dan amin ya. Begitu Tuhan sudah berjanji bahwa mereka akan diberkati, mereka akan dijaga. Kita lihat sampai hari ini, tidak satu pun peluru-peluru kendali atau itu bisa nyampe, paling yang nyasar, jatuh di luar, tapi belum ada yang kena tepat sasaran. Kenapa? Ya memang Tuhan itu udah janji, ditepati. Manusia ingkar janji, Tuhan tidak pernah ingkar janji ya. Nah, setiap kesulitan itu ada proses. Jadi ada expired. Jadi nggak ada hari ini kita susah, selamanya susah, atau hari ini kita happy atau kita terberkati, selamanya akan terberkati. Karena satu saat ada hal-hal di dalam internal kita atau dari luar yang akan merubah segalanya. Seperti saat ini faktor eksternal. Banyak perusahaan-perusahaan besar itu yang efisiensi, bahkan banyak sudah nggak kuat tutup cabang-cabang. Ya, jadi berita baiknya di setiap kesulitan ada kesempatan. Ya, jadi kita harus juga tahu bahwa Tuhan sudah merancangkan yang baik buat kita, tidak melebihi kemampuan kita. Nah, coba kita renungkan sama-sama ya. Tadi saya sempat bicara sama Lelia bahwa kok ada yang cepat selesai masalahnya, ada yang lama, ada yang nggak selesai. Jadi coba kita renungkan sebentar berapa detik ya. Kira-kira kenapa sih sampai ada yang bisa menyelesaikan, saya sebut pertandingan, karena saya nggak mau nyebut masalah, karena apa yang diberikan itu satu hal yang bisa kita selesaikan. Jadi bukan masalah, tapi proses membuat kita lebih kuat, lebih baik lagi ke depan. Tidak ada satupun
hal yang bisa membuat kita jatuh kalau kita merespon yang baik. Ya. Nah, jadi menurut saya ada dua hal, kenapa bukan dua hal, ada yang menang, ada yang tidak menang dalam pertandingan hidup ini atau proses hidup ya. Jadi saya bahas yang pertama dulu. Mereka yang tidak bisa menyelesaikan, atau yang gagal, atau yang kalah. Kenapa bisa seperti itu terjadi? Yang pertama adalah karena mereka tidak setia sama Tuhan. Yang kedua, tidak taat. Satu, tidak setia dan tidak taat. Ya. Jadi seperti Yudas Iskariot yang menjual Tuhan Yesus, dan begitu juga dengan Raja Saul ya, yang tidak mentaati perintah Tuhan secara penuh. Karena waktu itu Saul mengandalkan kesombongan, dia merasa dia sudah hebat dan segalanya, dia melakukan kesalahan yang tidak berkenan bagi Tuhan. Nah ini kadang kesombongan itu juga yang membuat kenapa kita nggak bisa melewati masa-masa sulit atau mujizat itu sulit terjadi dalam hidup kita. Karena kita merasa, saya kuat, saya sombong kan, berarti kemampuan saya. Tuhan nomor 2. Jadi bukan Tuhan menyelesaikan masalah kita, tapi kita ingin menyelesaikan masalah kita. Ya, jadi fokus keinginan duniawi, pengen cepat selesai semuanya, pengen semua beres. Dalam 2 Tawarik 26-16, ini yang berbicara tentang kesombongan, bisa tolong ditampilkan. 2 Tawarik 26-16, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Kalau zaman itu ya, yang boleh melakukan itu orang-orang pilihan. Raja pun tidak boleh. Raja Saul pun tidak boleh membakar di situ. Yang boleh adalah iman yang terpilih. Jadi karena merasa sudah hebat, sudah tinggi hati, ya dilakukanlah hal yang nggak boleh dilakukan. Nah, terus apa lagi ya? Jadi kita itu pikiran kita hanya pada masalah kita. Jadi logika kita jalan terus. Oh nggak mungkin, ini kok berat, ini kok nggak mungkin semuanya. Jadi kita hanya mengandalkan pikiran kita. Jadi bukan mengandalkan pikiran Tuhan, cara Tuhan. Dan kita tidak sabar ingin selesai. Itu yang bikin gagal. Satu lagi, kita menyerah. Sudah merasa menyerah di tengah jalan. Semua udah kita lakukan, semua berat. Yang namanya proses tadi saya sampaikan, tidak ada yang ringan. Tidak ada yang berat juga. Tapi proses itu semua bisa diselesaikan. Karena saya percaya tidak ada satupun beban yang Tuhan taruh di atas kita ini untuk kita jatuh. Tapi untuk kita bisa kuat, kita bisa bangun lagi. Ya. Jadi kita merasa semua sudah gelap, semua sudah berat. Kita nggak bisa melangkah. Jadi kalau kita nggak melangkah, kita nggak percaya bahwa Tuhan mampu, apalagi Tuhan sudah bilang, kamu aja nggak percaya, gimana saya tolong kamu. Kamu mengandalkan dirimu sendiri, Tuhan suruh ya silakan kerjakan. Urusanmu sendirilah, jangan minta sama saya lagi kalau kamu merasa kamu hebat. Seperti itu. Ya. Nah, itu kira-kira yang nggak bisa lewati. Tentunya yang bisa lewati sebaliknya. Kenapa? Ada yang bisa cepat, ada yang lama. Yang berhasil seperti Rasul Paulus, dia melewati semuanya ya, sampai akhir. Ciri-cirinya orang ini adalah memelihara imannya. Mereka tetap setia sama Tuhan. Walaupun di faktanya di depan mata, ini nggak mungkin, itu nggak mungkin. Tapi iman. Imannya yang membuat semua bisa terjadi. Hal-hal mustahil itu bisa terjadi. Ya. Jadi kalau di dalam pikiran kita sendiri aja udah nggak mampu, sudah merasa gimana ya? Jadi gimana Tuhan mau bantu kita? Ya. Jadi pada saat sulit tuh kita hanya berpegang sama Tuhan. Serahkan semua sama Tuhan Yesus. Jadi tujuan kekal kita hidup
bukan di dunia ini, tapi memikirkan hal-hal yang ke depan. Jadi serahkan sama Tuhan kekhawatiran kita, apapun yang sedang kita hadapi itu, eh, biar Tuhan yang berperang untuk kita, yang kita nggak mampu. Yang kita mampu, kita kerjakan sendiri. Karena nggak mungkin semua juga terjadi kalau kita nggak melakukan sesuatu ya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Dalam Roma 5, 3-4, tolong Pak David. Roma 5 ayat 3, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. 5 ayat 4, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Orang kalau sudah tahan uji pasti punya pengharapan. Jadi kesengsaraan yang terjadi, kita lihat aja ya, anak-anak orang yang dimanja sama anak-anak yang kekurangan, itu mentalnya kuat mana? Anak-anak yang kekurangan itu pasti akan berinisiatif melakukan sesuatu karena mereka dalam kondisi nggak baik. Ya, mereka akan menjadi orang-orang yang tangguh. Tapi sebaliknya anak-anak yang banyak dimanja orang tuanya, dia akan menjadi generasi strawberry lah katanya Satnia dan lain-lain. Jadi mereka nggak akan tough. Firman Tuhan mengatakan kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Jadi proses hidup ini yang buat kita lebih kuat. Jangan menolak ya kalau dikasih proses. Karena kadang proses itu bukan hal yang buat kita nggak baik, tapi membuat kita lebih baik. Karena untuk kita dibawa ke tempat yang baru, tentu tempat lama harus dirubuhkan, harus dipindahkan. Kalau kita nggak mau dipindahkan, kita akan tetap di tempat yang sama. Kalau susah ya susah terus. Gimana kita mau pindah? Jadi harus pindah, tentu kalau pindah ada proses. Nggak enak, usung-usung bara, pindah-pindah, bersih-bersih rumah baru, dan lain-lain ya. Ya, jadi kita yang bisa berhasil adalah orang yang bertekun, yang tahu bahwa proses itu pembentukan karakter. Mereka tidak berserah, tapi bersandar pada kasih karunia Tuhan. Mereka menyadari kelemahan diri mereka yang berhasil, jadi tidak lagi mengandalkan kekuatan diri sendiri, tapi aktif mengejar Tuhan, bersandar pada kuasanya, bukan kekuatan sendiri. Itu yang bikin kita bisa melewati proses hidup ini. Seperti lagu tadi ya, bahwa Tuhan itu ada dalam hidup kita, dalam kita lagi di bawah, di atas, tak terbatas mengkuasa Tuhan, kasih Tuhan. Tuhan tuh mau kita dekat sama Tuhan. Bukan hanya tahu bahwa dia Tuhan, tapi kenal ya. Beda. Saya dulu mungkin tahu Tuhan ya, Pak David. Awal-awal Pak David sering, saya cuma tahu Tuhan. Saya belum mengenal Tuhan lebih dalam. Waktu itu kalau Pak David bilang, ya semua Tuhan, super, yang ini kehendak Tuhan, Tuhan. Tapi waktu saya belum mengenal Tuhan, dalam hati saya belum bisa bicara begitu, ada kesombongan. Yang benar, masa Tuhan sih? Saya sih yang mikirin ini, saya invest ini, saya invest sana, itu jadi. Tapi sekarang saya tahu bahwa apa yang kekuatan manusia itu nggak selamanya. Ada masanya expired ya. Jadi satu saat kita nggak bisa ngandalin kekuatan diri sendiri. Apa yang Pak David dulu sampaikan, sekarang saya bisa tahu artinya. Kenapa? Semua dari Tuhan, bukan kekuatan manusia. Eh, Waktu kita baik-baik saja, dunia baik-baik, kita merasa kuat. Itulah kesombongan. Seperti tadi Raja Saul lagi berkuasa, dia merasa dia paling hebat. Tapi begitu dia jatuh, dia tahu. Kita manusia semua sama ya, punya ego. Jadi tetap mengandalkan Tuhan. Ya, jangan pernah ragukan Tuhan. Jadi guys, baik buruk nasib itu bukan ditentukan oleh nasib. Saya nggak percaya nasibmu jelek karena memang kamu tidak punya nasib baik. Tidak. Jadi nasib itu ditentukan sama kita. Nasib yang baik
bagi orang, kalau orang dunia bilang udah semua itu ada kutukan, ada macam-macam, nasibnya udah begitu emang. Oh, penyakit itu kutukan turun temurun, eh, hubungannya jelek ya memang silsilahnya bebek bobotnya begitu. Saya tidak percaya itu karena apa? Tuhan Yesus sudah disalibkan di kayu salib buat menebus dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita dan juga konsekuensi dosa itu banyak. Sakit penyakit, hubungan yang nggak baik, ya. Jadi ada kutukan, ada kayaknya sial terus. Dan itu kadang kalau kita percaya bahwa itu terjadi dalam hidup kita dan kita imani itu ya akan terjadi. Apa yang kita imani itu yang terjadi. Jadi sebaiknya kita mengimani bahwa Tuhan itu berkuasa dalam hidup kita, punya rancangan yang terbaik dalam hidup kita, bukan kecelakaan. Tapi memang nggak sampai sana aja, ada yang mesti kita bayar. Ya, ya, kalaupun kita harus memikul salib ataupun itu, karena memang Tuhan sudah bayar di kayu salib duluan. Tuhan tuh nggak egois, dia disalib buat kita. Sementara salib yang harus kita pinggul itu kan punya kita sendiri ya, bukan orang lain. Jauh lebih ringan. Ya. Nah, kalau kita masih meragukan Tuhan, gimana mujizat itu bisa terjadi? Kita berserah penuh. Mujizat itu terjadi kalau ada masalah. Pertolongan itu datang kalau ada masalah. Kalau tidak ada masalah, untuk apa pertolongan? Karena ada masalah itulah pertolongan itu datang. Mujizat terjadi kalau kita butuh benar-benar Tuhan tahu kapan dia akan berikan kita satu hal yang luar biasa dalam hidup kita yang kita nggak pernah pikirkan. Di saat kita benar-benar terpuruk, kita butuh Tuhan. Kita bersandar 100% sama Tuhan. Bahwa hanya Tuhan aja yang mampu menyelesaikan masalah saya. Tuhanlah yang mampu beri jalan keluar. Tuhan yang mampu melakukan apa yang saya tidak mampu. Bisa terjadi. Kenapa saya bisa bicara seperti ini? Saya mulai merasakan banyak kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Menurut saya mujizat ya. Saya belum bisa cerita semua. Satu saat saya akan cerita semua. Tapi dalam hidup saya, kita manusia ada naik turun ya. Tidak ada yang super. Tidak ada yang selalu baik ke ekonomi, kesehatan, hubungan keluarga. Pasti ada naik turun. Dunia ini, saya nggak percaya dunia berputar ya. Ada di atas, di bawah. Tapi saya percaya kadang memang ada faktor-faktor yang harus kita lewati. Rencana Tuhan itu yang terbaik. Memang kita nggak bisa hindari kalau memang harus lewati jalan jelek ya. Kita harus lewati, harus mendaki ya mendaki. Kalau sudah sampai tujuan ada reward, ya kita dapat reward. Tapi sebelumnya ya kita harus lewati lembah kelam, jalan-jalan berbatuan ataupun yang panas dingin itu harus kita jalani ya. Dalam Amsal 3 ayat 5, tolong Pak David. Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini yang susah. Karena apa? Manusia diberi hikmat, logika. Kalau sudah hitung-hitungannya jalan gitu ya. Oh, utangku 10 ini uangnya 3. Nggak mungkin bisa bayar, 7-nya dari mana gitu. Jadi Tuhan tuh mau minta kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan ada keraguan. Saya gampang bicara, tapi memang tidak gampang pelaksanaannya. Tetapi bukan hal yang tidak mungkin. Karena kalau Tuhan sudah berikan ayat ini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, ya percaya, jangan setengah-setengah. Jangan lihat data, jangan lihat fakta, bersandar.
Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tuhan sudah tahu kita pinter. Kita pinter matematika, kita sudah pokoknya pinter, mau sendiri keminter lah bahasa Jawanya ya. Jadi apa-apa maunya kita yang kerjain. Tuhan nggak usah ikut campur nih urusan saya lebih pinter. Tapi di sini Alkitab bicara ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kalau dengan segenap hatimu, artinya 100% percayakan sama Tuhan. Tuhan mampu selesaikan. Tuhan bisa selesaikan. Tidak semua orang memang akan bisa selesai karena apa? Ya ini, kembali lagi kepada benar nggak dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan atau masih bersandar pada dirinya sendiri atau masih ragu. Karena ya, kalau kita percaya sama Tuhan 100% ya, yang namanya takut, yang namanya ragu, yang namanya gelisah, nggak ada. Karena kita percaya. Saya ambil contoh, saya naik pesawat, saya tidak ada keraguan sama pilotnya. Karena saya yakin pilotnya juga mau sampai tujuan seperti saya. Berapa hari Jumat kemarin saya pergi Batu juga, saya naik paralayang, saya nyoba. Saya nggak kasih fotonya, tapi saya naik paralayang. Saya bawa anabul saya, Barley ya namanya. Saya gendong. Dia dalam gendongan saya tenang. Saya pikir reaksinya akan berlebih. Tapi waktu saya lari gitu udah lewati bukit sampai sudah terbang, saya perhatikan dia tenang. Artinya apa? Dia percaya sama saya 100%. Nggak akan apa-apa saya ajak terbang. Begitupun kalau kita percaya sama Tuhan, kita nggak ada kekhawatiran, nggak ada takut. Kalaupun ada itu manusia ya. Kita itu bukan robot, masih ada rasa takut. Tapi kita bisa mengatasi rasa khawatir dan takut itu. Saya bicara tidak ada itu artinya begini. Bukan berarti kita nggak pernah takut. Tuhan pun takut ya. Di Getsemani, waktu dia tahu waktunya sudah tiba akan disalib, akan ditangkap. Dia berdoa. Alkitab mengatakan dia juga ada rasa takut. Tapi Tuhan percaya rencana Bapa di surga yang terbaik. Dia berserah. Kita pun sama. Kita mau tidak terima juga rencana Tuhan Allah kita. Kita mau umek aja nggak terima. Tapi ya itu yang memang sudah dirancangkan. Yang harus kita lewati. Nah kita lewati. Tapi bukan berarti Tuhan merancangkan kecelakaan. Bukan. Kadang Tuhan mengizinkan kita melewati sesuatu untuk kita menjadi lebih baik. Untuk naik kelas. Jadi banyak orang berburuk sangka sama Tuhan kalau dikasih masalah, proses, pertandingan. Wah, aku wis gereja tiap minggu, wis harvest blessing tiap minggu, wis CG, wis apa namanya, semuanya udah ikut, tapi kok masih, karena nggak ada jaminan. Ikut Tuhan, pasti semuanya baik, nggak ada jaminan. Tapi ikut Tuhan ada keselamatan, itu pasti. Ya, pasti. Ikut Tuhan ada keselamatan, sudah pasti. Tapi apakah akan datar semua? Saya nggak yakin. Kalau memang segitu nggak ada orang bermasalah. Tapi Tuhan tahu kapan dia harus bantu kita, kapan dia harus selesaikan masalah kita. Jangan mengandalkan kekuatan kita, pikiran kita, meragukan Tuhan. Serahkan aja, percayakan urusan apapun. Urusan ekonomi, hutang piutang, suami, istri, anak, hubungan teman, kerabat, bisnis. Biarkan penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan yang menyelesaikan semuanya. Bukan kekuatan kita. Kalau kita sebagai manusia itu terbatas. Tidak ada manusia super. Tuhan yang luar biasa. Ya. Jadi pasti akan diberikan jawaban terbaik dari itu. Tapi bukan kehendak kita. Sekali lagi, kita mau ngatur Tuhan selama ini. Sudah doa, udah puasa, udah mungkin udah bantu bangun ini atau apa, ya mungkin udah perpuluhan, ya udah persembahan, merasa cukup Tuhan, saya harus terima. Tuhan bukan
jualan ya, kita itu ngasih sesuatu terus Tuhan langsung bayar, bukan. Tidak, hubungan kita dengan Tuhan bukan transaksional. Bukan apa yang kita kerjakan akan langsung, tidak. Tuhan punya cara sendiri untuk eh, menjawab doa-doa kita atau kerinduan kita, tapi bukan kehendak kita yang jadi. Ya, karena di dalam doa kita, biarlah kehendakmu yang jadi di surga, di bumi seperti di surga. Tuhan sudah sampaikan dalam Alkitab bahwa di bumi seperti di surga, bukan di surga seperti di bumi. Kalau itu kan kita mau kita yang terjadi. Tapi surga yang nentukan, bukan bumi. Bumi artinya kita di sini. Tuhan, saya minta besok ada uang 1 miliar, 2 miliar. Oh, surga dengar. Besok surga jawab, ini duitnya. Nggak seperti itu. Tapi setiap doa yang kita panjatkan tidak akan pernah sia-sia. Semuanya pasti ada feedbacknya. Ya. Nah, jadi bahwa saya sendiri udah umur lumayan ya, bisa ngomong setengah abad, bukan muda lagi ya. Dulu pertama ketemu Pak David, saya muda. Kalau sekarang udah punya putu ya Pak David ya, saya udah lumayan, dah menuju kepala 6 saat ini. Ya enggak muda, tapi menurut saya tetap harus jiwa muda ya. Tapi bukan jiwa muda yang aneh-aneh ya, jiwa muda supaya tetap sehat, tetap punya semangat hidup ya. Jadi ya percayalah, pokoknya apapun yang kita hadapi saat ini, nanti satu saat kalau kita sudah melewati, kita nengok ke belakang, waktu kita serahkan semua sama Tuhan, kita akan ngomong gini, baik itu tok ya Tuhan, cuma segitu tok ya yang harus saya lewati. Karena begitu kita lewati yang berat itu kelihatan tidak ada apa-apanya, karena kita udah lewati. Tapi waktu kita masih di dalam badai itu, semua kelihatan gelap, semua kelihatan berat. Ya. Jadi jangan pernah putus asa, jangan pernah kecilkan Tuhan. Tuhan mampu selesaikan semuanya. Oke. Nah, dalam Matius 11:28 sampai 30, minta tolong Pak David. Matius 11 ayat 28. Ini adalah ayat-ayat yang favorit ya bagi semua orang. Matius 11:28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Titik. Kalau kita cuma baca satu ayat nih, selesai. Seakan-akan cuma datang aja sama Tuhan, semua beres. Tapi ada selanjutnya, mari kita baca sama-sama. Ayat 29-nya, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya, jadi ada kuk yang harus kita pikul di sini. Jadi bukan cuma datang kepadaku. Jadi kadang gini, kita hanya kenal Tuhan, belum kita tahu, belum mengenal. Jadi kita harus benar-benar mengenal Tuhan, apa sih yang Dia mau. Jadi kita harus juga taat tadi ya, untuk bisa dapat mujizat, bisa dapat penyelesaian dalam hidup kita. Kita harus taat, setia sama Tuhan. Kalaupun kuk yang dipasang yang di sini adalah ringan. Jadi tidak ada hal yang melebihi kekuatan kita. Tuhan sudah tahu. Kita pun punya anak kecil ya. Kita nggak mungkin kasih beban yang berat. Dia umur berapa ya? Kalau seperti putu saya yang paling kecil, cucu. Saya nggak mungkin kasih tas yang beratnya 20 kilo. Paling berapa gram dicantolin di itunya, di badannya. Jadi yang dia bisa bawa. Tuhan pun seperti itu. Dia akan kasih beban yang kita mampu. Karena dia sudah bilang tidak melebihi kemampuan kita. Jadi untuk dapat mujizat ataupun sesuatu dari Tuhan itu, kita harus pikul salib kita. Ya. Jadi ringan, lemah lembut, dan rendah hati. Yang tadi,
Kalau kita nggak rendah hati tentu sombong, mengandalkan kekuatan sendiri. Kalau kita rendah hati, datang kepada Tuhan, ya. Jadi sampaikan, Tuhan, saya sudah nggak mampu, Tuhan. Urusan pekerjaan ini berat sekali. Saya serahkan kepada Tuhan. Ataupun penyakit, Tuhan, saya sudah tidak kuat, Tuhan. Penyakit ini terus mengganggu hidup saya. Mohon Tuhan, campur tangan, beri kesembuhan oleh bilur-bilur-Mu. Jadi kita datang kepada Tuhan, bukan kepada kekuatan kita sendiri. Ya. Jadi beban yang Tuhan taruh di pundak kita, itu sudah disampaikan ringan, ya, tidak berat. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, kalau kita semakin umek dalam satu proses hidup, apalagi saat ini kita tahu kondisi nggak baik. Tiap pagi bukannya bersyukur sama Tuhan, kita malah komplain sama Tuhan. Tuhan, kok gini ya bisnis sepi? Kok gini ya omset saya turun? Gimana ya Tuhan besok? Gimana ya Tuhan lusa? Kita mengeluh, mengeluh. Padahal mujizat terjadi itu waktu kita bersyukur. Tuhan waktu melakukan mujizat 5 roti 3 ikan, 2 ikan, sorry. 5 roti 2 ikan, itu bersyukur. Waktu berdoa dan mengucap syukur, setelah itu dipecah-pecahkan, dibagi-bagikan. Jadi banyak bersyukur. Kalau kita mau melihat mujizat Tuhan tuh, kita harus bersyukur dalam hidup. Banyak hal yang menghalangi mujizat terjadi. Salah satunya kita tidak taat tadi, kita tidak setia, kita tidak mau bersyukur sama Tuhan. Mau pakai cara pikir kita, logika kita. Saya barusan dapat info dolar mungkin bisa prediksi 22.000. Mau berapapun dolar kita tetap serahkan sama Tuhan. Jangan khawatir. Penyertaan Tuhan dalam hidup kita luar biasa. Kalau kita khawatir artinya kita tidak percaya sama Tuhan. Ya. Yes, saya tahu kondisi saat ini nggak baik-baik, tapi percayalah. Kalau kita serahkan sama Tuhan, kita kerjakan bagian kita, biar Tuhan yang kerjakan bagian ya Tuhan. Kita percaya pasti ada terjadi sesuatu dalam hidup. Orang dunia pun tahu ya, Bill Gates pernah berkata, kalau kamu lahir miskin, bukan salahmu. Tapi kalau tetap miskin sampai mati, itu salah. Artinya apa? Orang dunia aja tahu harus lakukan sesuatu untuk ada perubahan. Kita dalam Tuhan pun harus melangkah, harus punya sesuatu yang kita kerjakan, bukan besar kecilnya. Tapi melangkah, melakukan sesuatu terobosan supaya Tuhan bisa bantu. Karena iman yang tanpa perbuatan, ya juga mati sia-sia ya. Jadi saya mau sharing sedikit. Minggu lalu itu saya ada bawa satu rombongan ya, satu bus, kurang lebih 33 orang. Ya kebanyakan umurnya udah 70 ke atas, sampai 80-an. Jadi kita pergi acara HES di situ, jadi datang, ya mereka udah senior dulu sih kuat jalan waktu muda ya. Bisa jalan 25 kilo, 18 kilo, 10 kilo, tapi kalau udah umur, ya cuman datang buat ya seneng-seneng aja ngobrol-ngobrol. Nah, Pak David tolong ditampilkan gambarnya. Nah, ini di daerah Gunung Kidul ya, Gunung Kidul di Jogja, di Jogja bagian selatan. Ini ada spot baru namanya On the Rock. Ini kurang lebih lumayan tinggi, bukit ya. Itu kalau kita lihat pantai itu di bawah. Kurang lebih mereka semua ini harus daki segini tinggi. Nah, yang jadi masalah
mertua saya baru lakukan operasi dengkul, dua-duanya kiri kanan. Operasi dia punya apa namanya tatakannya di dengkul tuh, itu parah. Jadi baru selesai operasi 3 minggu sebelum naik ke bukit ini. 3 minggu, dua-dua kiri kanan. Eh, yang ingin saya sampaikan bahwa punya semangat hidup, punya pikiran positif, itu akan mendatangkan sesuatu hal yang luar biasa. Begitupun juga kita mau pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, ya kita juga harus yakin. Kita harus punya semangat, iman yang kuat. Ya. Nah, ini mereka jalan itu nggak main-main. Jadi waktu turun bus, saya sudah agak khawatir ya. Ini rata-rata sepuh. Belum lagi papa saya itu udah ada 2 kali pasang klep jantung. Sudah operasi dengkul kiri kanan pasang klep klep jantung. Bukan ring ya, ring Nggak biasa ada. klep klep jantung. Jadi tapi saya lihat luar biasa. Ini semangatnya orang-orang ini ya. Ada yang salah satunya juga punya penyakit kanker. Ada yang punya penyakit apa namanya keropos tulang. Yang salah satu ada 3, tapi umur 81. Tapi tidak ada satupun yang mengeluh. Tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa mereka tidak mampu. Nah, seandainya semangat mereka ini juga ada dalam rohani kita terhadap Tuhan, percaya, semangat bahwa semua akan baik-baik saja. Ini mereka nyampe di atas. Saya sampai waktu itu saya bilang, Papa, semua tunggu di bawah ya. Tunggu, saya cek dulu seperti apa jalannya. Saya minta akses sama bagian tiketing, dikasih saya satu akses. Saya naik. Karena saya merasa bertanggung jawab ya, bahwa segitu banyak orang, jangan sampai di tengah jalan saya harus gotong orang turun atau apa berat. Saya naik dulu ke atas, saya periksa. Sampai atas saya periksa semua aman, saya balik lagi. Ya udah, Pak, Ma, semua, ayo bisa, silakan naik. Saya yakin bisa. Saya rasa Tuhan pun juga sama ya. Kasih kita proses, kasih kita masalah, dia udah cek dulu. Saya pun yang merasa bertanggung jawab membawa grup. Saya cek dulu jalan sampai atas. Supaya jangan sampai mereka melewati jalan itu nggak mampu. Kalau nggak mampu pun saya akan tolong mereka. Tuhan pun sama. Kita lihat jalannya berat, jalannya mungkin saat kita dalam badai, dalam proses itu nggak ada jalan keluar. Tapi percayalah ya, tidak ada hal yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Kalau kita mau, kalau kita berserah sama Tuhan, biar Tuhan punya kuasa yang tak terbatas. Biar kuasa Tuhan, mujizat Tuhan yang bantu kita, mereka bisa. Ya. Sekian banyak orang. Dan saya beberapa kali sudah ketemu dengan mereka. Terakhir saya di sana jalan juga ya, ada sekitar 11 kilo. Yang luar biasa, yang lebih muda sama saya umur 27 tahun, itu sepupu, dianggap sepupu ya, adik sepupu. Yang satu teman umur hampir 70 tahun. Yang 70 tahun itu daki 11 jalan turun naik, terakhir ada tanjakan 3 kilometer terakhir itu nanjak terus. Kita berdua sudah ngos-ngosan, tapi yang lebih ngos-ngosan yang muda. Kita yang lebih umur bisa naik lebih cepat sampai atas dibanding yang lebih muda. Modal apa? Ya, semangat. Percaya bahwa kita mampu naik. Kita melangkah. Satu demi satu. Kita lewati itu tanjakan di Breksi. Kalau yang pernah tahu di Jogja di tebing Breksi itu lumayan tinggi. Jadi rutenya saya dari atas turun ke bawah, dari bawah putar naik lagi ke atas. 11 kilo. Mereka sih nggak semua ikut ya karena udah umur. Tapi yang ingin saya sampaikan, jangan pernah menyerah. Jangan pernah merasa udah gelap. Jangan pernah merasa nggak mampu. Tuhan kita mampu. Tuhan kita punya mujizat dalam hidup kita. Hanya kita yang membatasi kuasa Tuhan dalam hidup kita dengan pikiran-pikiran kita yang negatif.
dengan logika kita, dengan ketidakpercayaan kita, dengan keputusasaan kita. Itu yang membatasi Tuhan menolong kita. Buka hati kita, buka pikiran kita. Biarkan Tuhan kerja. Saya mengalami banyak hal yang Tuhan bantu sampai hari ini. Saya berbicara bukan sebagai orang bisnis. Saya bicara sebagai dombanya Tuhan. Saya butuh pertolongan Tuhan. Bukan kekuatan saya, tapi Tuhan. Kalau masih ada yang meragukan kuasa Tuhan, bertobatlah ya. Minta ampun sama Tuhan, serahkan semua. Memang tidak akan terjadi sesuai kehendak kita, tapi percaya, ketenangan, damai sejahtera, sukacita itu akan diberikan. Jadi tidak lagi merasa ketakutan, tidak lagi merasa kurang tidur, nggak bisa tidur, ataupun punya pikiran-pikiran jelek. Biar kuasa Tuhan, Roh Kudus yang akan berikan ketenangan dalam hidup. Karena ketenangan itulah yang paling penting. Kalau banyak ketakutan, banyak kegelisahan, sakit penyakit datang. Yang tadinya cuma masalah pekerjaan, masalah hutang, nanti tambah satu lagi, masalah kesehatan. Dan kesehatan itu lebih mahal dari yang tadi saya sebut. Bisnis, hutang, ada nominalnya. Kesehatan, nggak tahu berapa yang harus dibayar ya, sampai benar-benar sehat. Ya semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi rema dalam hidup kita. Saya pun banyak belajar, saya masih belajar. Dan saya sebenarnya kalau ngomong Tuhan proses mau, ya nggak mau lah. Saya manusia, saya nggak mau. Tapi kalau saya harus lewati, mau nggak mau, saya harus hadapi dengan tegar. Kita nggak boleh give up, menyerah, tidak boleh mundur. Hadapi. Hadapi dengan apa? Dengan janji Tuhan, firman Tuhan. Serahkan sama Tuhan. Biar kuasanya bekerja, bukan kekuatan kita. Tuhan akan selesaikan semua tepat pada waktunya, bukan waktu kita. Oke, sekian dulu ya dari saya. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi masukan kalau yang masih punya masalah, yang masih butuh penyelesaian masalah sakit penyakit dan lain-lain. Percaya, serahkan sama Tuhan. Oke, Pak David, terima kasih. Saya kembalikan acara malam ini. Terima kasih. Silakan lagunya. Baik, minta bantuan untuk teksnya, Bapak David. Mari bersama katakan, tetap tersenyum dikala ku lemah, sebab Tuhan besertaku. Dia angkat hidupku dari lumpur dosa, pulihkan dan sembuhkanku. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi, sebab tiada yang mustahil bagimu. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janji-Mu. Sekali lagi katakan, tetap tersenyum dikala ku lemah, sebab Tuhan besertaku. Dia angkat hidupku dari lumpur dosa, pulihkan dan sembuhkanku. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagimu.
Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janji-Mu. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagi-Mu. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janji-Mu. Yang tugas doa syafaat bisa dilanjutkan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah doa malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami, yang memampukan kami, yang mengingatkan kami kembali Tuhan, bahwa kami tak sanggup berjalan sendiri Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan sebagai gembala kami Tuhan. Tuhan tuntun setiap langkah kami. Kami tak mampu tanpa Engkau Tuhan melewati semuanya ini Tuhan. Keadaan semakin sulit tapi kami percaya Tuhan. Masih ada Engkau, masih ada kuasa yang tak terbatas Tuhan. Masih ada pengharapan Tuhan. Masih ada mujizat Tuhan. Masih ada pintu-pintu baru yang Tuhan sudah bukakan untuk kami semua. Orang-orang yang berharap bersandar dan mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa bahwa kami makin dekat dengan Engkau. Bahwa kami makin melekat dengan Engkau Tuhan. Bahwa kami makin dengar-dengaran dengan Engkau Tuhan. Buat kami taat dan setia Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Buat kami percaya Engkau tak pernah meninggalkan kami. Engkau tak pernah membiarkan kami berjalan sendiri Tuhan. Gadamu dan tongkat-Mu itu yang menuntun setiap langkah hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau juga berkati Tuhan Bapak Mister Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan membagikan semua pengalaman hidupnya Tuhan, di mana pertolongan-Mu tepat pada waktunya Tuhan. Memang bukan sesuai dengan kehendak kami Tuhan, tapi kehendak-Mu itu yang jauh lebih baik daripada semua yang kami pikirkan ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kau juga berkati Pak David Tuhan. Kau berikan kesehatan, Kau berkati setiap pekerjaannya Tuhan, Kau tambah-tambahkan hikmat daripada Engkau, Kau yang mencukupkan semua keperluannya Bapa dan segala yang diimpikan Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan, Kau pakai beliau lebih lagi Tuhan. Kau juga berkati Jeleli Tuhan, anak, cucu dan menantunya Tuhan, semua dalam pelindungan dan penyertaan-Mu yang sempurna ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah kami hari Rabu Tuhan, biar Engkau sendiri Tuhan yang melawat setiap kami, bahwa Tuhan jiwa-jiwa yang haus dan lapar pada Engkau Tuhan untuk hadir Tuhan mengalami lawatan-Mu Tuhan, menjamah Tuhan setiap hati yang terbeban Tuhan, Kau yang mengangkat Tuhan semua beban-beban hidup kami Tuhan, buat kami tidak takut dan khawatir lagi akan hidup ini Tuhan, karena kami memiliki Engkau Allah yang hidup ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kau juga berkati bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami Prabowo Tuhan, berikan hikmat-Mu lebih lagi untuk beliau Tuhan, untuk memimpin bangsa ini Tuhan. Tuhan kami percaya Engkau yang memimpin semua pemimpin negara kami Tuhan. Biar kehendak dan rencana-Mu saja yang terjadi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya pelindungan penyertaan-Mu sempurna Tuhan untuk bangsa negara kami, juga kota kami Surabaya ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu dimanapun berada, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang memberikan kesehatan untuk kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tolong Bayu. Persekutuan Doa Harvest Blessing mengucapkan selamat bergabung bersama dengan kami di tahun penggenapan. Dan ibadah raya hari Rabu tanggal 20 Mei tahun 2026 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat bersama Pastor David Lee MPM di Jalan Darmo Permai Timur 12 nomor 4 Surabaya. Ada perjamuan kudus. Doa malam online di hari Senin tanggal 25 Mei 2026
pukul 19.00 waktu Indonesia Barat bersama Bapak David Lee, MPM. Selamat menikmati hadirat dan urapan dalam ibadah doa malam. Ucapan terima kasih atas pelayanannya kepada Bapak Peter Chandra. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan, keluarga, dan segala keperluan yang disediakan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan untuk persembahan umum, perpuluhan, dan ucapan syukur bisa ditransfer ke BCA atas nama L. David Limantau, nomor AC 1030565807. Pembina rohani dan seluruh pengurus mengucapkan God bless you all, sampai bertemu di hari Senin atau Rabu di minggu depan. Oke, Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat segala yang Tuhan sudah kerjakan malam hari ini. Begitu heran, begitu spesial, sehingga kami semua di tempat ini boleh bersuka cita melihat rencana Tuhan yang ajaib tergenapi dalam hidup kami. Meteraikan apa yang sudah kami dengar malam hari ini, supaya kami tidak putus asa, kami tidak give up, kami tidak menyerah dengan keadaan, tapi kami boleh pantang menyerah, kami boleh tetap harus bangkit on fire, menghadapi tekanan hidup, dan kami yakin ketika kami bersemangat bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan apa yang kami butuhkan, dan mujizat Tuhan sudah ada di depan kami. Meteraikan apa yang sudah di-sharingkan oleh hamba-Mu Bapak Peter, buat setiap telinga yang mendengar diberkati. Berkati juga hamba-Mu Pak Peter, Cik Julia, berkati pekerjaannya, keluarganya, apa yang dibutuhkan. Tambah-tambahkan dengan berkat yang terbaik, nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dari Allah Roh Kudus, menyertai, memberkati, memulihkan, mengangkatmu naik dan tidak pernah turun, dan apa yang kau ucapkan pasti terjadi. Terima dengan penuh kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bayu.